Oke lur, nah di sini singkong ini sudah tinggi, ini sudah kelihatan rimbun sekali. Nah bahkan cabang-cabang sini ataupun ranting sini banyak sekali yang tumbuh. Singkong ini berumur sekitar 4 bulan. Nah kelihatan betul singkong ini untuk para sahabat tani semua. Nah ini kalau kita biarkan, nah ini akan bisa menyebabkan singkongnya krengkang. Nah, kalau kita lihat dari batangnya di sini ya, sangat bagus sekali. Ini udah super karena sesuai yang kita berikan pas waktu mau nanam itu. Saya kasih dengan pupuk kandang itu dalam setengah hektar itu mencapai 100 karung. Nah karena berhubung ini singkong kasesa, ini cepat sekali masa pertumbuhannya. Dia kita belum kasih aja pupuk kimia aja udah seperti ini, apalagi kita sudah berikan dengan pupuk kimia. Nah akan seperti apa nanti singkongnya. Nah kalau singkong ini memang cepat sekali dia masa pertumbuhannya. Nah kalau seperti yang sudah yang saya ketahui, berbeda jenis tanaman singkong. Waktu saya nanam singkong Thailand itu memang saya berikan kohek ataupun pupuk kandang sekitar 150 dalam 1 hektar. Nah itu masih saja kita berikan pupuk kimia. Kalau kita tidak berikan itu, nah itu akan lambat pertumbuhannya, sehingga dia kita lakukan dengan pemupukan sampai 2 kali bahkan 3 kali. Nah kemudian kalau kita bandingkan seperti singkong yang seperti ini, singkong kasesa, kita kasih saja pupuk kandang udah seperti udah berikan, nah sesuai dengan anjuran, nah itu aja sudah seperti ini. Nah memang pas waktu kecil singkong ini memang masa pertumbuhannya sangat kecil-kecil sekali. Nah setelah udah 3 bulan sampai 4 bulan, singkong ini sudah mulai batangnya sudah mulai membesar. Nah ini kalau kita lihat batangnya seperti ini. Nah ini singkong kasesa. Nah makanya kalau kita biarkan seperti ini, nah ini akan bisa merusak pada pembuahan untuk singkong tersebut. Nah ini kalau kita lihat untuk sahabat tani semua, nah ini untuk jarak tanamnya saja sudah rapat. Nah memang tanah di sini tidak seperti kita pikirkan, karena tanah di sini adalah tanah lempung campur dengan pasiran. Maka saya sedikitkan rapat, yaitu ukuran sekitar 70 kali 75 cm. Nah ini udah pertumbuhannya karena singkong sudah mulai rontok pada daunnya. Nah seperti ini kelihatannya, dia memang masih ada magak, tetapi di sini masih banyak juga ranting-rantingnya banyak sekali. Nah ini memang proses yang saya lakukan di sini adalah untuk menyemplah ataupun mengambil batang atau menyisakan satu-satu supaya ini tidak terjadi tanamannya krengkang. Nah kalau sudah krengkang, walaupun bagaimana juga ini juga masih kita sulit untuk mengendalikannya. Nah mungkin untuk sekarang ini saya lakukan yang seperti ini. Nah kita lihat juga ini seperti ini. Ini untuk sahabat tani. Nah ini kalau udah tumbuh seperti ini, ada 3 batang pohon yang seperti ini.
Nah, ada yang kecil, ada yang sedang juga, bahkan ada yang kecil. Nah, ini yang kita ambil di sini adalah yang kecil ini. Nah, ini yang kecil ini. Nah, ini kita biarkan. Nah, supaya dia tidak bisa menghambat pada pertumbuhan ke buahnya. Nah, jadi saya perlu yaitu potong seperti ini karena di sini sudah terlambat. Jadi apa boleh buat, tetap harus dipatahkan dulu, disisakan juga seperti itu. Nah, ini tidak cuma ini saja, masih banyak pohon ataupun ranting-rantingnya ini. Hampir di setiap dalam satu lorong ini selalu ada singkong yang batangnya sampai 4 batang ataupun dengan lebih dari 3 batang. Nah, ini belum saya selesaikan semua. Nah, di sini memang saya kerjakan dengan sendirinya di sini. Seperti yang sudah yang saya lakukan, ini barusan juga memang saya sudah lakukan dengan penyemplahan ataupun nyempal atau menyisakan pada pohon-pohon di sini. Nah, ini untuk para kawan semua. Nah, ini udah saya lakukan sini hampir udah 1/4 hektar yang saya semplahin ini. Tapi juga masih saya sisakan juga yang dua-dua juga seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari batangnya ataupun daunnya, memang ini masih segar bugar ini. Padahal belum saya lakukan dengan pemupukan kimia. Kelihatan udah seperti ini. Nah, ini saya lakukan. Nah, jadi di sini kalau kita sudah seperti ini, kita udah semplahin semua, ini tidak akan lama lagi, sekitar 1 bulan ini udah mulai bereaksi lagi untuk menyesuaikan ke buahnya. Nah, namun setelah saya semplahin di sini juga batang-batang ataupun daun-daun di sini juga. Nah, ini juga ada manfaat juga. Bisa kita ambil juga daun-daunnya ini untuk kita berikan pada peternak, misalnya kambing ataupun sapi. Ini sangat disukai sekali. Nah, jadi kita juga ada guna juga, tidak kita sisakan satu, ini juga daunnya kita juga ambil untuk kita pakan kasih kambing juga. Nah, seperti ini. Nah, jadi kelihatannya kalau kita taklong satu persatu aja sudah seperti ini. Nah, kita tinggal menunggu untuk masa tuanya di sini. Nah, ini ada juga batangnya sudah 2 karena di sini jarak tanamnya masih lebar, jadi saya sisakan juga. Tapi lebih bagus itu ya harus 1 dengan 1 ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan yang kita lakukan di sini, singkong yang kita sudah semplah seperti ini. Nah, ini akan hasilnya juga nanti bagus dan juga bisa maksimal nanti. Kalau kita tidak kita lakukan seperti itu, yang jelasnya buahnya kecil-kecil, kerengkang, dan bisa akarnya di sini pada buah ini bisa ngayu atau keras ya, seperti itu kira-kira. Menurut pengalaman yang saya lakukan seperti yang sudah itu. Nah, itu saja untuk para sahabat tani semua. Nah, karena kita sudah kita lakukan yang seperti ini. Nah, kalaupun ada singkong yang masih banyak batangnya, itu harus kita wajibkan untuk menyemplah pada pohon-pohon tersebut agar bisa lebih maksimal lagi. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih.